Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novaldi Rafif Satria dalam channel Movan Mentorship Front End Development. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang series Tailwind CSS ini. Kalau yang sebelumnya saya sudah menerangkan gimana sih secara teoritis mengenai Tailwind ini, startingnya Tailwind kayak gimana, cara install dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan menuju ke into projectnya. Gimana sih kita penggunaan Tailwind dalam studi kasus real case. Nah, sebelumnya seperti kemarin yang saya sebutkan, untuk setiap proses instalasi teman-teman bisa cek di bagian tailwind.css.com/docs/installation. Nah, di sini udah ada tutorialnya. Saya juga udah membuat seriesnya kemarin yang mulai dari install, setup post.css, terus setup juga Tailwind config dan lain sebagainya. Nah, nanti hasilnya itu kurang lebih, kalau teman-teman nanti mengikuti sesuai dengan tutorial yang telah aku buat, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya ada dua folder yang saya buat. Pertama src sebagai nanti source dari tailwind.css, dan yang kedua ada public yang isinya adalah nanti lokasi dari semua file HTML, CSS, terus nanti ada juga folder untuk aset. Asetnya ini ya berupa image, logo, SVG, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih nanti sederhananya sebuah project landing page atau project apapun itu yang hanya HTML CSS biasa dengan menggunakan Tailwind, sekiranya cukup menggunakan struktur folder seperti ini, insya Allah udah lebih dari cukup. Nah, kali ini saya akan mencoba, kita akan mempelajari slicing. Dari mana desainnya? Nah, teman-teman bisa menggunakan resource dengan menggunakan Figma Community yang ada di sini. Di community, terus search Figma Community. Misalkan nih, landing page, enter. Nah, ini semua bakal muncul keseluruhan freebies landing page yang ada di Figma dan yang tersedia dan bisa teman-teman gunakan, entah itu untuk slicing, entah itu untuk belajar desain dan lain sebagainya. Nanti tergantung istilahnya lisensi dari setiap desain. Nah, kebetulan saya menemukan salah satu desain yang menurut saya simple, cocok untuk bagian pelatihan yang namanya landing page flow base ini. Nah, landing page flow base ini bisa teman-teman lihat lebih lanjut nih @flowbase.co. Karena jaringannya jelek, di sini loadingnya agak lama ya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri. Nanti saya share juga desainernya dari siapa, sebagai penghargaan kita sebagai front end untuk latihan. Jadi desainnya nggak diklaim milik kita. Nah, landing page itu awalnya nanti seperti ini desainnya. Nah, ini sebelumnya itu layouting gridnya itu nggak ada. Terus kita view, terus layout grid. Nah, untuk menampilkan layout gridnya nanti seperti ini. Nah, apabila nanti desainnya ternyata nggak ada layout gridnya, teman-teman bisa cari desain lainnya yang sekiranya ada layout grid. Kenapa layout grid itu penting? Nah, itu sebagai ibaratnya mempermudah kita dalam layouting sebuah website, terutama landing page, dashboard, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sebelum memulai harus yang pertama kali dicek itu adalah ini, local style-nya. Warna apa saja yang nantinya bakal digunakan. Terus lihat juga di frame-nya ini, dia itu berapa size-nya. Width-nya ini ternyata pakai 1440 pixel. Seperti itu. Nah, kenapa nanti ketika kita melihat di sini style guide-nya ini penting? Karena nanti kalau kita lihat di Tailwind config kita nanti harus istilahnya menginisiasi atau mengimplementasikan warna-warna apa saja sih yang nanti bakal kita gunakan di Tailwind ini, kayak gitu. Nah, untuk itu kita lihat nih, kita istilahnya menginisiasi warna-warna style guide yang nanti bakal kita gunakan pada landing page flow base kita. Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini Tailwind guide, terus kita lihat cari katakanlah color, terus customize color. Nah, seperti kemarin yang udah aku sampaikan juga, ada dua cara, default
atau extend. Nah, pada kasus ini aku coba bakal replace color yang ada pada Tailwind yang isinya itu kurang lebih ini semua untuk disesuaikan dengan local style yang ada kayak gitu. Nah, kita ke VS Code kita, terus kita lihat juga di sini config color palette-nya di sini. Kita tulis berarti colors koma, kita kasih koma. Oh iya, supaya nanti lebih kelihatan mungkin warnanya font size-nya bisa saya lebih perbesar lagi. Nah, cara memperbesarnya tinggal setting user, terus font size-nya aku ubah jadi 15 mungkin supaya lebih besar. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini biar lebih kelihatan. Nah, terus colors-nya kita cek colors di ini yang tersedia apa aja. Ada orange, dark blue, ya udah kita tulis saja orange. Terus kita cek warnanya berapa. Kita taruh di sini warnanya orange, terus selain orange ada dark blue. Dark blue. Nah, karena dark blue kita ada dua, kita pecah lagi menjadi dua. Misalkan dark blue yang versi 500 katakanlah. Terus ini ada dark blue yang kedua ini. Oh, ternyata warnanya sama. Berarti kita cukup satu. Terus orange sudah, black. Terus warna blacknya nggak pakai yang kayak biasanya. Black sini. Terus gray. Karena graynya ada dua, bisa pakai yang seperti dark blue tadi ya, 500 misalkan. Ini angkanya 500, 400 itu terserah teman-teman mau pakai yang warna angka berapa. Tapi rekomendasi sih kita sesuaikan sama desain ini. Supaya lebih diingat. Ternyata grey-nya juga sama. Warnanya sama semua, grey itu. Terus udah, ini sudah. Kita definisikan, kita lebih perbaiki lagi ya mungkin colorsnya karena ternyata cuma satu aja yang dipakai. Jadi mungkin kayak gini. Terus gini. Kita juga perlu warna putih untuk backgroundnya. F, kita simpen. Terus kira-kira cukup untuk itu warnanya. Nah, jangan lupa setelah warnanya kita simpen, tahap yang selanjutnya ada membuild CSS-nya, membuild Tailwind-nya. npm room build. Nah, npm room build .2 CSS itu kita sesuaikan dengan yang ada di package JSON kita. Nah, ini. Nah, kalau sudah, barulah kita sekarang mulai dengan men-slicing. Nah, kita lihat yang pertama adalah navbar-nya. Nah, dilihat di sini navbar-nya width-nya adalah 1000. Terus ini ada di tengah. Nah, kita cek di indeks ini. Kita hapus dulu ini. Kita kasih awalan dulu min screen. Karena supaya nanti hasilnya bisa lebih kelihatan ya height-nya. Nah, berarti kita sekarang ketik aja semantic header, terus kita buat semantic navbar. Terus di navbar ini kita tulis class max width screen
adalah XL. Nah, kita lihat di sini ya, max width screen adalah XL. Artinya width yang paling besar nanti dari navigasi kita adalah 1280. Nah, sedangkan yang 2XL itu adalah 1536. Tetapi karena kita modenya tadi adalah frame-nya ada 1400 dan itu tadi kalau kita lihat di sini navigasinya ada jarak ya 184. Artinya dia kira-kira nanti pakai yang XL ini. Nah, supaya nanti dia ada di tengah, kita buat aja MX Auto. MX Auto ini artinya margin left, right itu nanti auto, margin top sama button itu nanti zero. Kayak gitu. Nah, tetapi kita juga perhatikan di sini. Navbarnya itu sama bagian atas itu ada jarak 30 pixel. Nah, di sini header kita anggap jaraknya itu adalah header. Berarti kita buat di sini kelas padding untuk 30 pixel. Nah, pertanyaannya, kita kan sering lupa 30 pixel itu berapa rem sih? Kenapa? Karena kalau kita lihat di padding Tailwind ini, dia pakai rem, bukan pakai pixel. Nah, sekarang kita coba aja convert. Nah, ini biasanya yang sering aku buka, pixel to rem. Kita tulis 30 pixel, itu sama dengan 1,875 rem. Kita lihat di sini, 1,875 nggak ada. Nah, kita lihat kalau di sini kan 30 pixel itu tadi nggak ada kan di sini. Ada dua pilihan buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa buat sendiri, menambahkan paddingnya, yaitu pakai ini, customize paddingnya, atau teman-teman bisa akali. Misalkan 30 pixel itu kan 1,875. Kalau 28 itu kan 1,75. Berarti kan nanti kurang 2 pixel. P7 kita tulis saja PY7. PY itu Y aksis ya 7. Nah, karena tadi kurang 2 pixel dan kalau kita lihat 2 pixel itu sama dengan 0,125 rem. Nah, ini 0,5 kita tambahkan aja di sini PY2. PY 0,5. Nah, kita simpan. Kita tulis dulu rem sini biar kelihatan. BG misalkan orange lah buat kelihatan navbarnya itu yang sebelah mana. Terus jangan lupa kita left server public. Nah, ini di sini. Nah, dia udah ada di center. Nah, dia ada di center sini kan. Bisa terlihat sama teman-teman ya. Dan ini jaraknya 30 pixel. Nah, seperti itu yang saya maksud, kita berusaha sekreatif mungkin dalam front end. Jadi kira-kira nanti yang cocok itu kayak gimana. Nah, terus kalau kita lihat di sini, kita inspect. Ini saya perbesar juga, inspect elemennya supaya lebih kelihatan. Kalau kita inspect elemen di sini 1280. Padahal di sini hanya 1070. Nah, kita bisa tambahi padding kiri dan kanan. Kita coba PX12. PX12 itu sama dengan 3 rem. 3 rem itu sama dengan berapa? Nggak tahu ya saya. Nggak apa. Nah, tulis saja 3. Itu sama dengan 48 pixel. Nah, kalau kita cek lagi. Nah, dia masih tetap 1280. Kenapa? Karena padding itu dari parent ke child. Berarti yang harusnya kita hitung bukan elemen nav-nya, tapi elemen di dalam nav-nya. Misalkan nih, kita atur di dalamnya itu ULLI misalkan. Menu 1. Nah, baru dia ada ini kelihatan ya 1184. Oh, ternyata kurang karena tadi 1080 kita tambahkan menjadi 16 1052 masih kurang, ini kan 1070. Oke, kita coba lagi gimana dengan 24.
Nah, ternyata dia lebih cocok. Ini kelihatan kan 1080. Nah, masih kurang juga. Oke, kita persempit lagi. Mungkin 30 ya. Oh, 30 ternyata nggak ada. 28. Nah, 1056. 1070. Berarti lebih besar yang tadi. Nah, ini nggak ada. 1024. Nah, 1088. PX24 berarti yang kita butuhkan. Oke, kita simpen. Nah, kalau kita lihat sekarang ya teman-teman, ini 1088. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan, oh ternyata 1088 itu masih kurang. Nah, coba kita persempit lagi. Nah, ini bisa pakai cara yang ada di sini. Misalkan nih headernya yang teman-teman kurangi, ataukah mungkin di bagian pixelnya teman-teman kurangi, bagian navbarnya lagi ditambah, atau bisa juga di bagian navnya sini. Misalkan ini kan 1088. Nah, misalkan nih di sini kita tambahkan aja kita tambahkan margin MX misalkan 4. Kita coba simpan. Nah, dia masih 1056, udah lebih terlalu kecil ya, kita kurangi jadi 2 coba. Nah, 1072. Oh, masih terlalu besar. Ya udah, kita kurangi 1 aja. Terlalu besar. Berarti MX2 lebih cocok. Nah, itu. Udah mirip-mirip lah ya. Tapi paham kan maksud saya di sini kita berusaha memanipulasi seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga kita bisa istilahnya merubah yang ada di sini. Misalkan nih, max width screen-nya kita taruh aja di bagian header-nya. Terus PX-nya sini juga kita rubah aja di bagian header-nya. Kita simpan. Nah, seperti ini. Terus kita rubah berarti MX auto-nya di header. Nah, tetap ada di tengah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian navbarnya sini. Nah, kita simpan dulu ini logonya. Kalau di Figma bisa pilih desain, terus export logo ini ya. Kita rubah aja ke PNG. Export logo. Terus kita taruh lokasi project kita, mau ditaruh di sebelah mana. Di httdoc. Oke, Tailwind init di public asset. Nah, di sini. Misalkan nih logo. Kita simpan. Save. Nah, ini logonya udah tersimpan. Nah, sekarang kita coba insert logo kita di sini. Misalkan image asset terus logo.png, terus alt-nya kita tulis logo apps, kita simpen. Nah, ada di sini. Kita hilangkan juga backgroundnya karena kita udah nggak membutuhkannya. Nah, kita simpen. Nah, udah muncul ya di sini. Nah, ada pilihan buat teman-teman. Ini kita mau pakai grid atau kita pakai flexbox. Nah, sekaligus aku juga kita bereksperimen, kita bakal coba pakai grid. Jadi di sini kita pakai grid.